teman-teman Bebek Podcast, balik lagi bersama saya Ivan Sebastian di channel Bebek Podcast kali ini. Nah, kali ini aku akan membahas ke kalian tentang apa aja sih yang kalian butuhkan sebelum kalian kuliah di cafe. Nah, tapi sebelum bahas itu, aku mau minum UZ 1000 dulu supaya lebih jos dan juga lebih semangat siarannya. Aku paling suka yang rasa ini nih, UZ 1000 terus lemon, seger banget. Mengandung 1000 mg vitamin C. Minum dulu ya. Mantep, seger. Apa aja yang dibutuhin? Yang pertama, kalian pastiin dulu kalian jurusannya udah benar. Kenapa? Karena banyak orang mau ngambil jurusan desain komunikasi visual, tapi ujung-ujungnya begitu di semester akhir, aduh kayaknya gue salah jurusan nih. Waduh, bahaya banget ya guys kalau sampai kayak gitu. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan tuh cukup besar dan banyak. Nah, tentunya kenapa biaya itu bisa besar? Karena ada perlengkapan-perlengkapan yang harus kalian siapin. Paling sederhana, pertama, yang harus disiapin mata kuliah pertama di awal semester pasti kan ada yang namanya belajar gambar ya. Nah itu pertama buku sketchbook, buku gambar, alat-alat gambar itu pasti kalian butuhin. Termasuk juga alat lukis itu pasti dibutuhin di semester-semester awal. Selanjutnya ada juga yang perlu kalian siapin peralatan digital. Namanya anak di cafe pasti belajar juga yang namanya fotografi. Jadi kalian paling nggak punya kamera. Dan kameranya, aku nyaranin kalian pakai kamera yang memang mumpuni juga ya. Kalau di sini aku pakai Sony Alpha 6400. Ini lumayan dan hasilnya juga 4K juga, tapi harganya masih lumayan terjangkau. Dan dia juga bisa buat nge-vlog, kameranya bisa dibalik begini. Nah, jadi kalian bisa bikin vlog juga atau bikin konten untuk kebutuhan kalian bikin konten. Kalau misalnya nanti ada fotografi ataupun videografi pun ini bisa. Nah, kalau yang nggak bisa, mau misalnya punya kamera SLR kayak gini, atau digital single lens reflex, kalian bisa ganti dengan handphone tapi yang kualitas layarnya juga bagus, yang bisa perekamannya paling nggak 60 fps supaya juga kualitas gambar dan juga hasil gambarnya juga bagus. Nah ini kalian bisa pakai, harganya lumayan sekitar 7 jutaan ya kalau second ya. Jadi kalau mau beli baru ya siapin budget sekitar 10-12 jutaan. Berikutnya, namanya menggambar sekarang juga ada yang namanya menggambar secara digital. Nah, menggambar secara digital butuh juga yang namanya perlengkapan digital. Nah, salah satunya kalau gambar digital nanti saat kuliah ini ada XP Pen. Aku beli yang Artis Pro 14 Gen 2. Ini harganya sekitar 6 jutaan. Berarti kalau ini kalian punya kayak gini tuh tujuannya bisa buat gambar secara digital. Resolusinya cukup tajam, harganya juga lumayan ya 6 jutaan. Tapi kalian bisa langsung lihat di screen display-nya ini. Jadi nggak perlu pakai bukan tablet ke misalnya pen tablet ke komputer terus kalian gambar di komputer, nggak. Kalian gambarnya langsung di sini. Dan ini untuk resolusinya gambarnya udah cakep banget, cerah. Aku sih rekomendasiin banget kalian pakai Artis Pro 14 buat drawing display. Oke, lanjut. Kalau kalian nggak punya budget yang cukup buat ini, kalian bisa beli tablet untuk digital drawing. Anggap tablet ini sekitar 2-3 jutaan. Dan beli stylusnya kalian bisa yang kayak gini nih, lepasan aja, harganya lebih murah, mungkin ya sekitar 200-300 ribu. Total kalau beli ini nih cukup butuh budgetnya 2,5 juta. Ini kalian bisa udah gambar digital. Nah, tadi kalau dihitung-hitung ya, anggaplah peralatan lukis tuh buat gambar, buat lukis kertas dan lain-lain butuh misalnya 1 juta. Nah, untuk peralatan kamera 7 juta, berarti udah 8 juta. Ditambah 6 juta lagi, 8 tambah 6 berarti 14 juta. Itu untuk peralatan digitalnya. Nah, aku mau kasih tahu yang paling mahal. Anak desain itu butuh yang namanya pasti laptop. Setiap anak kuliah juga pasti butuh laptop. Nah, cuman buat anak desain kalau mau kuliah, laptopnya juga yang harus mumpuni. Banyak bilang harus pakai Apple atau MacBook. Gak harus ya. Tapi kenapa banyak yang pakai Apple atau MacBook? Karena pertama, kualitas kecerahan layarnya itu istilahnya what you see, what you get. Apa yang kalian desain, begitu keluar outputnya warnanya sesuai yang kalian mau. Itu namanya disebut what you see, what you get. Warnanya benar-benar real. Nah, tapi sekarang juga banyak PC yang warnanya udah bagus karena menggunakan teknologi layar OLED. Nah, itu bisa kalian beli. Tinggal yang perlu kalian perhatikan adalah spesifikasinya. Karena di kuliah desain kalian nanti akan misalnya buat melakukan video editing foto, ngerender video, bahkan bikin animasi atau 3D itu butuh spesifikasinya tinggi. Paling nggak RAM-nya tuh yang di atas 8 GB. Karena kalau cuma 4 GB aku jamin banget bakal lemot sih. Dan hard disk-nya juga paling nggak ya kalau kalian minimal 1 TB lah ya. Kalian juga bisa pakai hard disk eksternal buat tambahan. Tapi yang paling penting adalah RAM dan juga resolusi layarnya. Aku saranin banget sih mungkin yang kualitasnya memang layarnya udah OLED.
supaya juga bagus gitu ya. Kalaupun kalian punya budget terbatas, kalian bisa cari versi-versi yang murah. Misalnya kalau harganya lebih murah, Advan atau Zyrex itu lebih murah ketimbang misalnya kalian mesti beli yang levelnya di atas, misalnya Acer yang udah tajam pakai OLED, atau menggunakan Asus yang ZenBook, atau yang di atasnya lagi yang pakai misalnya Asus ROG. Nah, kalau Asus ROG biasanya juga buat programming bagus ya. Nah, artinya kalau buat anak desain, buat editing video, itu kalian butuhin banget. Nah, itu beberapa perlengkapan yang tadi udah mahal, harganya 14 juta. Nah, kalau untuk laptop yang tadi rata-rata harganya di atas 8 juta. Berarti kalau tadi 8 tambah 14 berarti kurang lebih butuh 22 juta untuk perlengkapan aja. Nah, buat kalian yang mau kuliah di kafe, coba diperhatiin benar-benar apakah alat-alat itu dibutuhin banget atau enggak. Kalau dibutuhin boleh tulis di kolom komentar. Kalau sampai enggak pun pasti ada alat penggantinya gitu ya. Kalian bisa juga tulis kolom komentar. Oh, nggak harus pakai ini kok, ini bisa gitu ya. Dan semua balik lagi, desain komunikasi visual yang paling penting juga bukan karena perangkat digitalnya aja, bukan karena perlengkapannya aja, tapi kemampuan kalian juga punya ide kreatif. Itu yang paling penting. Jadi kalian yang mau kuliah di kafe, semangat ya, dan juga persiapkan peralatan-peralatannya dari awal semester, supaya aku kasih tahu ini supaya kalian gak kaget ternyata kok peralatannya banyak banget ya. Jadi mulai sekarang kalian bisa mulai nabung-nabung lagi untuk nyiapin perlengkapan sebelum kalian nanti kuliah. Oke, sampai di sini dulu channel Bebek Podcast. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See ya, bye bye.